Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mas Eko Oprek Official. Seperti video sebelumnya sudah saya jelaskan komponen-komponen apa saja yang digunakan. Di video ini saya tunjukkan setelah saya rakit. Jadi ini power supply ini menggunakan modul LM2596 ya. Ini modulnya. Nah, ini penurun tegangan 0 sampai 30 volt. Ini mudah jebol, IC-nya ini mudah jebol jika digunakan beban agak tinggi. Maka dari itu di sini saya perlihatkan supaya modul ini bisa keluar menjadi 20 ampere ya, 20 ampere. Dalam arti jika digunakan beban kurang dari 20 ampere, modul ini baik-baik saja atau dingin, tidak akan jebol. Dan penurunan daya atau ampere juga tidak terlalu signifikan seperti sebelum dimodif seperti ini. Seperti di video sebelumnya, sekarang saya perjelas lagi biar tidak ada dusta di antara kita, atau mungkin ada saudaraku yang bilang bohong. Tapi di sini dari awal sudah saya tulis di deskripsi bahwasanya kita niatnya berbagi ilmu biar selamat dunia akhirat, biar barokah. Jadi kalau ilmu ini digunakan semua saudaraku, saya ikut mendapatkan barokahnya. Seperti itu cerita dari awal. Makanya di sini lanjut. Pertama, modul dengan kode, bentar, kelihatan ya. Tuh, LM2596 pertama itu. Yang kedua ini transistor final 2SC2922, kemudian fan ini saya menggunakan 12 volt, kemudian ini dioda bread ini saya menggunakan 10 ampere ya, 10 ampere. Kemudian ini IC 7805 dan tentunya pendingin. Nah, ini ada modul display. Oh, ini ada yang lepas ini. Ini lepas ini. Modul display ini. Ini modul display dengan kapasitas 0 sampai 30 volt.
Bentar saya panaskan soldernya dulu, akan saya sambung yang lepas tadi. Ini yang lepas ini kabel voltase ke monitor ya. Nah, kenapa saya menciptakan atau membuat ini? Jadi biar kapasitas pemakaian bisa maksimal. Jadi ini bisa digunakan untuk servis handphone ataupun servis laptop, karena servis laptop itu membutuhkan daya yang atau ampere yang tinggi, daya yang stabil. Jadi kalau saudaraku menggunakan ini sangat-sangat luar biasa, karena kemarin saya menggunakan ini M317 kalau nggak salah. Ini tidak bisa maksimalnya ampere kecil, terus padahal sudah menggunakan final, tapi finalnya ini final bukan Sanken ya, yang di bawahnya 2SC2922 itu kendalanya ketika saya kasih beban tegangan drop, jadi saya tidak rekomen. Makanya saya membuat ini dan sudah saya coba, alhamdulillah hasil memuaskan. Digunakan untuk ngecas baterai juga tidak drop ya, turun tapi tidak drop. Kenapa saya bilang drop? Karena kata drop itu kan cenderung turun yang berlebihan ya, turun yang banyak itu dikatakan drop. Bentar saya solder dulu. Ini yang kabel lepas ini saya pos ya, ini karena tripod saya dipinjam sama saudara, jadi tidak ada tripod. Bentar saya pos dulu. Oke, ini sudah saya sambung kabelnya tadi yang putus, ini sudah saya ganti ini dari output ke sini. Nah, saya jelaskan urutan pengkabelannya. Jadi dari sini, dari trafo ya, dari trafo itu masuk ke dioda blade, kemudian dioda blade masuk ke modul. Nah, dari modul baru minnya masuk ke transistor final. Nah, dari transistor final itu keluar ya. Nah, untuk transistor final inputnya itu diambilkan dari langsung dioda blade ya, jadi satu dengan input ke modul seperti ini. Nah, tadi yang saya bilang 7805 itu saya gunakan untuk mensuplai ini, untuk mensuplai modul ini digital display, terus untuk mensuplai kipas. Oh ya, lupa, ini satu lagi, ini untuk mengatur atau ini potensio turn ya, ini namanya potensio turn ya, full turn, jadi putaran banyak. Ini menggunakan 10 kilo. Bentar, nih itu ya, kelihatan ya, nih 10 kilo ohm, 10 kilo ohm. Untuk pemasangan lihat di video sebelumnya ya, lihat di video sebelumnya ada cara pemasangan ini potensio. Nah, itu saya pasang ke modul, jadi potensio
Fulton sebelumnya ini yang model mikro, ini kapasitas juga sama 10 kilo. Ini sebelumnya di sini nempel di mode, saya lepas, terus saya convert ya, atau saya ganti ya, saya ganti menggunakan potensio yang besar ini. Sama, ini fungsinya sama dan tugasnya juga sama. Nah, kalau ada saudaraku yang menanyakan apa ndak bisa menggunakan potensio yang biasa digunakan di power atau ampli atau di alat elektronik lainnya, itu bisa, tetapi untuk presisinya itu kurang ya, untuk presisinya kurang. Jadi kalau bisa silahkan menggunakan menggunakan potensio yang Fulton ini. Jadi ini diputar-putar itu perubahannya sedikit. Sekarang kita coba saya pasang ininya. Ini kita anggap dari dari trafo ya. Bentar. Oke. Itu sudah nyala. Untuk fan juga muter. Kelihatan ya. Ini saya hentikan. Nah, itu muter. Untuk fannya muter. Kemudian voltase keluar 24 volt. Nah, kenapa saya tadi bilang menggunakan ini? Karena ketika ini diputar sedikit, itu sudah ada apa ya, perubahannya itu tidak besar ya, tidak signifikan seperti itu. Contohnya ini saya putar sedikit, saya putar lagi. Jadi saya misalkan menghendaki voltase 5 volt ya, 5 volt tepat maksudnya. Berarti kan kalau 5 volt tepat kan 5000 seperti itu. Nah, dengan menggunakan ini itu sangat mudah. Tuh. Bentar. Oke. Itu sudah 5,0, itu berarti 5 tepat. Enaknya menggunakan potensio ten ini ya itu. Jadi voltase bisa disetel tepat sesuai keinginan. Misalkan 3,7 itu digunakan untuk servis handphone ya, servis handphone 3,7. Nah, itu sudah 3,7 ya, sangat mudah. Tapi kalau menggunakan potensio biasa itu diputar sedikit, itu perubahannya sudah di belakang koma ya, perubahannya sudah di belakang koma. Jadi 0, istilahnya 0.1 atau 0.0 nya itu di belakang koma. Nah, jadi kita umpamakan itu 3,7 ya. Ketika menggunakan potensio biasa, itu ketika kita putar yang berubah itu angka 7 nya itu. Beda dengan potensio yang ini, itu ketika kita putar itu yang berubah itu apa, di belakang 7 nya itulah ya. No, itu ini saya putar-putar itu yang berubah di belakang 7. Oke, mengerti maksud saya. Tapi kalau menggunakan potensio biasa
itu yang berubah angka 7-nya. Makanya saya bilang sangat mudah untuk supaya voltase itu bisa tepat sesuai angka yang kita inginkan. Nah, kemarin sudah saya coba, saya kasih beban, jadi sekarang akan saya coba lagi. Ini saya ukur di angka 6 ya. Nah, karena saya menggunakan lampu bolam ini, lampu bolam tuh, jadi bentar, ini agak ribet ini. Ini bentar, karena yang satu tangan memegang HP ini. Oke. Tuh. Saya kasih beban lampunya itu kalau nggak salah 5 watt itu, 5 watt itu penurunannya tidak drastis ya. Tuh, jadi di angka 6,2 itu ketika dikasih beban atau digunakan itu penurunannya tidak drastis atau tidak ngedrop. Jadi di 6 volt, di 6,2 itu yang berubah cuma voltase atau angka di belakang koma ya. Jadi kalau kita mau menggunakan 6 volt gitu, 6 volt 6,1 6,2 itu tetap angka aman seperti ini, menggunakan 5 watt 6 volt 5 watt itu tadi 6,2. setelah saya nyalakan itu ketemu 6 volt. Jadi saya katakan ini tidak drop ya, tidak drop. Nah, seperti itu saudaraku. Jadi oh ya, ini ada lampu LED ya. LED ini saya tidak tahu ini wattnya berapa. Kita coba. Bentar. Kita coba. Ini kemudian yang satu. Oh, enggak nyala. Bentar. Ini lampu 12 volt. Saya setting dulu ke 12 volt. Saya lupa. 12. Oke. 12 volt. Kemudian ini lampu. Saya pasang ke minnya. Agak ribet ini. Kalau pakai capit buaya enak sih, tapi ini saya belum ada. Oke. Ini nyala lampunya, itu dia 11,9 ya, 11,9. Untuk ampernya saya enggak tahu, untuk wattnya juga enggak tahu. Ini lampu yang dipakai untuk kabin mobil itu loh, lampu LED ini yang dipakai untuk kabin mobil itu ya. Nah, untuk
apa ya, ini saya beri masukan 27 volt ya, ini 27,7 volt ya. Ini keadaan standby tanpa beban, karena tanpa beban maksudnya keluar dari ini ya, keluar dari alat ini itu tanpa beban, tapi kipas nyala itu hanya 0,062 ampere ya, 0,062 ampere itu. Ini ampere, ini voltase. Jadi apa ya istilahnya, dengan cara seperti ini itu tidak membutuhkan watt yang besar atau daya yang besar untuk mensuplai, ampere yang besar untuk mensuplai alat ini. Dan ini sangat dingin, tidak ada panas sama sekali atau tidak hangat, sangat dingin ya. Nah, kalau terjadi konslet, katakanlah ini outputnya ini min sama plus itu masuk ke sini, itu apa ya istilahnya, bukan memproteksi ya, karena di sini kan belum diberikan proteksi ya, belum diberikan proteksi. Nanti akan saya buatkan sistem proteksinya dan kita pasang di sini, nanti juga akan saya videokan. Jadi kalau ini dikonsletkan hanya sekedar apa ya istilahnya, digeser-geser apa, ditempel-tempel sebentar, itu tidak apa-apa, jangan ditempel terlalu lama aja, karena ini menggunakan 2SC2922 itu kan apa, transistor final untuk power ya, power amplifier, itu kita manfaatkan untuk power supply ini. Nah, tapi saya yakin walaupun terjadi konslet yang lama pun aman, saya yakin aman, karena kapasitas Sanken ini 2SC2922 ini kapasitasnya kan 80 sampai 100 volt ya, 80 sampai 100 volt. Jadi kalau cuma digunakan untuk 27 volt, saya yakin aman, tidak apa-apa ya. Makanya saya menggunakan ini, berani menggunakan ini, karena yaitu tadi aman. Nah, ini untuk MPR sangat bagus, ini MPR ya. Jadi untuk memberantas short kapasitor atau resistor short itu sangat bagus. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sudah menonton dengan setia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.